Shalom jemaat Tuhan. Siang hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami rindu Bapa hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan sentuhan yang daripada-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Bapa. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Terimalah segala penyembahan kami. Terimalah segala pengagungan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Saat ini Tuhan, kami rindu Bapa hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan urapan yang baru Bapa. Kami rindu Tuhan pemulihan-Mu Tuhan. Ya dalam-Mu Roh Kudus tercurah.
Engkau yang selalu memberikan kami Tuhan tempat yang teduh Tuhan. Dalam genggaman-Mu kami aman Bapa. Ketika kami datang Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala beban, sujud di halaman-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskan ku sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di sujud di altar-Nya, di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskan ku, Kau ubah, Kau ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dikatakan sujud di. Ketika kami datang ke altar-Mu Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebas. Kami rindu pemulihan Tuhan. Ubahi, sempurnakan karya-Mu bagi setiap kami Bapa. Sesuatu terjadi ketika kami datang sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Saat datang di sujud di altar-Nya, di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku
Kami bersyukur Bapa Sorgawi, berbicaralah bagi kami semua, urapi sidang jemaat-Mu, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya kebenaran firman-Mu akan membawa kami untuk menerima janji-janji-Mu. Engkau Sang Amin, Engkau melakukan banyak perkara, tidak pernah berubah, dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Apakah kabarnya pagi hari ini, sehat sejahtera? Luar biasa. Puji Tuhan. Apakah kita hari ini mau menerima firman dengan hati yang terbuka? Haleluya. Firman ini adalah santapan di siang hari. Kalau tadi ibadah pertama itu makanan pembukaan, ya, sarapan pagi. Kalau hari ini makan siang, tentu porsinya berbeda. Menunya berbeda dan yang kita makan pun juga berbeda. Saudara, katakan kepada diri saudara sendiri, hari ini saya lapar dengan firman. Saya akan terima dengan sukacita. Haleluya, saudara tanggung jawab berkata amin. Haleluya. Mari kita lihat ya, firman dari siang ibadah kita yang kedua ini adalah Tuhan tetap setia menunggu. Pandang kiri kananmu, Tuhan tetap setia menunggu kita. Jangan si dia. Si dia tetap setia menunggu karena ada maunya. Tapi kalau Tuhan itu tetap setia menunggu karena dia mencintai saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, kebetulan di sini ada peta, ya. Kebetulan ada peta Asia, ya, Asia kecil, ya. Peta dari mana itu berbicara ada Laodikia, ada Kolose, dan di situ juga ada Lesus River, sungai. Ya, dan kita ini juga saya lihat di tengah-tengah itu ada yang terkasih dari Bapak. Ya, jadi saya rindu ada sesuatu yang bukan saya pribadi yang menyampaikan, tetapi Tuhan rindu menyampaikan secara langsung. Ya, saya percaya Tuhan pasti berbicara bagi kita semua. Ada sesuatu yang kita terima. Haleluya. Nah, kita mau lihat ada berbicara tentang Laodikia. Laodikia ini ada di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Tolong dibuka dulu sebelum kita bagikan kebenaran firman. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Iya. Inilah firman dari Amin itu. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Saudara, ayat ini pun berkata bahwa di jemaat terakhir daripada 7 sidang jemaat di Asia Kecil adalah jemaat Laodikia. Dan Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada jemaat Laodikia ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah bukan berarti Laodikia ini sama seperti kita, bukan begitu. Tetapi saya ingin mau belajar kepada kita bahwa Laodikia ini menjadi pelajaran untuk Yesaya, kalau tidak saya Yesaya 42 kemarin. Kau perhatikan masa lalumu, itu hikmat daripada masa lalu untuk kau berjalan di hari ke depan. Betul ya? Waktu hari Kamis, ibadah kita hari Kamis, di situ berbicara tentang ingat masa lalumu. Itu pelajaran berharga masa lalu. Supaya masa lalu itu kita berjalan bahwa ada perjalanan padang gurun, ada perjalanan 70 tahun di masa pembuangan. Itu sudah cukup bagi kita untuk kita menatap hari esok dari pengalaman pendahulu-pendahulu kita, yaitu nenek moyang kita. Ya, nah saudara lihat,
budaya dan antropologi, budaya dengan sejarah, antropologi itu situs-situsnya mereka meninggalkan. Jadi Laodikia ini kalau di zaman sekarang itu adanya di Turki Barat. Jadi jangan berpikir Asia Kecil, dekat-dekat Jepang, enggak ya. Jadi Asia Kecil, saudara lihat, kalau kita perhatikan di sini, ada 7 sidang, Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ada Philadelphia, Laodikia, Efesus, Smyrna. Ini 7 gereja ada yang di Turki Timur, ada itu di Turki Barat. Kebetulan Laodikia ini ada di Turki Barat. Ya. Nah, situsnya masih ada sampai sekarang peninggalannya. Nah, jadi di dalam pengertian ini ada apa? Ya, apa yang terjadi? Bagaimana tentang Laodikia ini? Bagaimana bisa terjadinya kota ini? Nah, di barat Turki, tepatnya di provinsi Dehilzi, terdapat sebuah kota bernama Laodikia. Kota ini sudah ada sejak abad 3 sebelum Masehi. Ya. Dengan nama Diospolis atau kota Zeus dan Roas. Kira-kira tahun 250 sebelum Masehi, Antiochus II itu menjajah, berperang dan dia menduduki, ya, menaklukkan kota itu dan mengganti di Diospolis itu dengan nama istrinya Laodike. Ya, jadi kita mau bicara, Tuhan kenapa berbicara tentang Laodikia ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Jadi kalau hari ini saya bagian bukan berarti saya memang firman-Nya cukup keras, tetapi Tuhan mengambil menyampaikan lewat malaikatnya persis dengan apa yang terjadi di kota ini. Nah, apa yang terjadi di kota ini ada di ayat 15 dan 16a. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Haleluya. Suam-suam kuku. Jadi kalau kita lihat kata suam-suam kuku ini di dalam bahasa Yunaninya klearos. Suam-suam kuku. Nah, arti daripada kleros ini lebih sering bermakna metaforis. Artinya adalah setengah hati. Yang kedua, tanpa semangat, kurang semangat, tidak semangat. Jadi kenapa dikatakan kota ini ada air yang suam-suam kuku? Nah, arti daripada ini juga dikatakan keadaan yang mati suri, dibilang mati enggak, hidup juga enggak. Ya. Nah, apakah yang Tuhan mau sampaikan? Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan di dalam konteks Laodikia ini, mereka memiliki persediaan air di 2 tempat, ya ini Hierapolis. Hierapolis ini di tempat ketinggian. Ya, kalau seperti kita di sini tempat ketinggiannya ya mungkin di daerah Ubud itu ya, tempat yang tinggi. Nah, saudara lihat, tetapi kalau kita perhatikan air ini mengalir di Hierapolis ini sumber air panas. Nah, ketika dia mengalir, ada yang mengalir lewat sungai Lasius, atau mereka itu memakai pipa-pipa untuk menyalurkan sampai di kota Laodikia. Nah, perjalanan itu awal mulanya sumber air panas di Hierapolis ini ketika sampai di kota di Denpasar ini contohnya, itu sudah tidak panas lagi. Ya, bukan dingin. Istilahnya apa ya? Bukan mendidih sih. Hangat-hangat gitu loh ya. Ya hangat lah. Jadi kalau kita perhatikan maka Kenapa air kata suam-suam kuku? Suam-suam kuku ini juga enggak sehat. Nah, kalau di Kolose ini airnya dingin. Nah, contoh kalau saya pernah lihat di daerah Gianyar atau di daerah Pulau Lombok itu dingin, itu sumber air itu tanpa dimasak pun mereka
langsung minum atau dari sumbernya langsung minum. Nah di Kolose ini seperti begitu. Kalau di Hierapolis ini sumber airnya panas. Yang anehnya di Laodikia ini suam-suam kuku. Nah, aneh ya, di atas panas, di bawah dingin, di tengah-tengah suam-suam kuku. Nah apa maksudnya buat kita? Nah haleluya. Nah saudara perhatikan di ayat 16b, coba tolong diperhatikan ayat 16b. 16b demikian bunyi firman Tuhan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, air ini dikatakan oleh Tuhan melalui malaikatnya dan dilihat oleh Rasul Yohanes dikatakan, aku akan muntahkan dari mulutku. Jadi yang pertama itu keadaan kota itu, keadaan air itu suam-suam kuku. Yang kedua ada sanksi daripada suam-suam kuku ini. Sanksinya apa? Dimuntahkan. Loh kenapa dikatakan dimuntahkan? Perhatikan baik-baik, sanksi yang berat dimuntahkan itu bahasa Yunaninya emeo. Emeo. Ya, dimuntahkan. Nah, kata emeo ini pengertiannya adalah menggambarkan rasa muak. Emeo. Menggambarkan rasa muak dan penolakan Kristus yang penuh kasih itu pada akhirnya tidak akan bertoleransi kepada sikap kerohanian yang mati suri atau suam-suam kuku. Ya, sama dengan garam sudah kehilangan asinnya. Matius 5 ayat 13, kalau garam itu sudah kehilangan asinnya, sudah tawar, dengan apa lagi mau digaramin? Paling bagus dibuang atau diinjak-injak orang. Itu Matius 5 ayat 13. Nah, saudara perhatikan, dalam ungkapan aku akan memuntahkan, emeo, engkau dari mulutku adalah aku akan menolak kalian. Di mana ada kata-kata itu? Matius 7. Ketika Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, ya, bersaksi demi namamu, mengusir setan demi namamu, tetapi Tuhan bilang, pada waktu itu, hai yang suam-suam kuku, hai emeo ini, ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Arti daripada ini adalah dia memuntahkan, dia muak. Loh kenapa? Kenapa gambaran ayat persis dengan gambaran daripada keadaan kota ini? Jadi Laodikia ini bukan sekedar firman yang disampaikan, tetapi situasi keadaan geografis daripada kota ini sama persis yang Tuhan sebutkan. Yang Tuhan sampaikan bukan lagi sekedar perumpamaan, tetapi inilah sesungguhnya kenyataan daripada situasi kota ini. Nah, saudara perhatikan, menurut penelitian, menemukan bahwa air seperti itu justru menimbulkan penyakit. Ibarat orang yang minum air yang sama sekali tidak enak karena mengandung kaporit. Contoh, saudara kalau pagi-pagi sekali, rasa kapuritnya kuat, lalu saudara masak dan saudara minum, tetap rasa kapuritnya ada. Dan rasa di perut itu enggak enak. Contoh, kalau saudara meskipun itu air belerang, air panas belerang, itu kan enggak bisa diminum, itu kan hanya untuk sarana kesembuhan penyakit kulit. Ya, kan ada yang air sumber-sumber air panas. Tetapi itu tidak bisa diminum. Kalau mau minum air di Kolose. Nah ini dipaksakan. Kalau demikian seperti itu, kalau kita dipaksa minum seperti air kapurit ini, maka rasa mual itu kita akan muntahkan. Demikian juga Tuhan, dia akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Tetapi pada waktu di Laodikia, apa hubungannya dengan kita? Belum, sebentar saya bicarakan. Saya bicara tentang Laodikianya dulu. Ya, saya bicara tentang Laodikianya. Jadi di Laodikia ini Tuhan katakan, engkau suam-suam kutuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara perhatikan di ayat ke-17. Dari pertama suam-suam kuku keadaan dan dimuntahkan, sekarang yang ketiga.
Ayat ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, di ayat 17 ini, anehnya Tuhan itu mencela. Apa hubungannya dengan suam-suam kuku yang dimuntahkan? Apa hubungannya dengan ayat 17 yang dicela? Engkau malang, engkau melarat, engkau telanjang, engkau buta. Apa hubungannya? Nah, kalau kita melihat, saya bersyukur kita harus mencari kenapa ayat ini bisa terjadi di ayat 17. Kenapa di ayat 14, 15, 16 ini terjadi? Maka kita lihat siklus airnya, sumber airnya bagaimana. Kalau di ayat 17, kenapa dikatakan engkau malang, engkau menderita, engkau buta, engkau telanjang? Saudara perhatikan, kalian firman Allah yang hidup artinya begini, kalian berkata aku kaya, aku memiliki segala sesuatu yang kuingini, aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalian tidak menyadari bahwa secara rohani kalian malang, kalian miskin, kalian melarat, kalian buta, bahkan kalian itu telanjang. Dari poin ini, maka kita harus cari tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu. Kata Laodikia, kota Laodikia ini adalah kota yang sangat kaya. Kota yang pada waktu itu boleh dikatakan kota yang kecil tetapi kota yang terkaya. Ya, kota yang sangat kaya. Apa kekayaannya? Pertama, Laodikia terkenal dengan industri wol hitam. Jadi wol hitam ini kenapa dikatakan kota yang kaya? Karena dia sumber daripada pakaian-pakaian yang indah yang terbuat dari wol yang warnanya hitam, yang sangat mahal, yang sangat disukai, dan mereka bernegosiasi tentang harga suka-suka mereka, dan mereka mendapatkan sumber dari industri wol hitam ini. Tapi anehnya ayat ini berkata, engkau telanjang. Dari sudut kota ini menghasilkan pakaian, tetapi Tuhan bilang engkau telanjang. Saudara lihat, Tuhan adalah Tuhan. Dia punya hak prerogatif untuk berkata apapun kepada setiap sidang-sidang umat-umatnya. Pandangan mata Tuhan dikatakan seperti domba bertanduk 7, bermata 7. Betapa sempurnanya dia melihat. Laodikia melihat membungkus daripada atribut tubuhnya dengan pakaian indah-indah, tetapi Tuhan berkata, engkau tetap telanjang. Yang kedua, kota Laodikia sudah memiliki sekolah kedokteran yang maju. Bahkan Laodikia ini spesialisasi dalam bidang pengobatan mata dan berhasil mengembangkan salep Frigia. Ketika mereka radang penglihatan, radang daripada mata, mungkin pada saat itu ada yang matanya merah, mungkin pada saat itu orang yang karena ketebalan kacamata itu membuat mereka itu sulit memandang lewat jarak dekat ataupun jarak jauh yang plus dan sebagainya. Tetapi Laodikia mempunyai laboratorium, mempunyai sekolah yang membuat mereka itu bisa menciptakan, bisa mengadakan, bisa membuat salep Frigia ini. Jadi untuk mata, di dalam untuk penglihatan, di dalam keilmuan mereka tidak ada persoalan. Mereka mampu menyelesaikan menurut ukuran Laodikia. Tetapi Tuhan berkata, engkau buta. Tuhan bilang engkau buta. Yang pertama berkata engkau telanjang. Yang kedua Tuhan berkata engkau buta. Yang ketiga, Laodikia ini kota emas. Nah, kota ini sangat kaya sekali. Saudara lihat bahwa kota ini memiliki kandungan emas yang berlimpah
tercatat ya pada waktu tahun 60 Masehi, kota ini pernah digoncang dengan gempa bumi yang cukup dahsyat. Dan kota ini mereka membangun kota yang porak-poranda ini, dan Romawi ingin membantu, mensupport untuk membangun. Mereka berkata, tidak perlu. Kota kami kota kaya. Dan kami mampu membangun kembali. Nah, di Laodikia ini kalau kita melihat ada juga yang saya pelajari, ada juga dari orang-orang pembuangan yang lari ke kota Laodikia ini, dan mereka itu disupport, diberkati, sehingga mereka itu boleh dikatakan orang-orang pembuangan yang dulunya menderita dan mereka hidup berkelimpahan. Pada waktu pembangunan Bait Suci di Yerusalem, orang-orang Yahudi ini mengirim emas kurang lebih sekitar 10 kilogram. Mereka mensupport. Artinya kota ini kaya, tapi Tuhan bilang, kamu miskin. Engkau miskin, engkau melarat. Pandangan Tuhan Laodikia ini malang, melarat, buta, telanjang. Apa yang terjadi tidak sebanding dengan keadaan mereka. Tidak sebanding dengan situasi mereka yang hidup dalam kelimpahan. Saudara tahu, kata ini di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara lihat. Katakan kepada kiri kananmu, hari ini Tuhan sedang menasehati Laodikia dan Tuhan juga menasehati kita. Katakan kiri kananmu, tepuk dia. Katakan, Tuhan menasehatimu, Tuhan menasehatimu, Tuhan menasehatiku, Tuhan menasehatimu, Tuhan menasehatiku. Terima, terima, terima. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Pertama, belilah emas daripadaku. Tuhan mau katakan, belilah emas daripadaku. Laodikia tidak perlu beli emas karena dia kota menghasilkan emas. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mau berjumpa dengan aku, ini yang aku punya emas. Engkau harus beli. Karena apa? Tuhan mau menyatakan di dalam peristiwa ini, kadangkala kita ini sedang dimurnikan. Kadangkala kita ini sedang di dalam pengujian pembakaran api yang begitu besar. Tetapi seringkali ketika mereka merasa aman-aman seperti di Laodikia, mereka tidak bisa melihat bagaimana cara kerjanya Tuhan. Seringkali orang ini potong jalur. Seringkali kita melihat orang yang tidak tahan dengan proses. Dia ingin mencapai proses ini lebih cepat daripada yang dia inginkan. Daripada yang Tuhan inginkan juga. Banyak orang tidak tahan dengan emas. Banyak orang tidak tahan dengan proses pengujian emas. Suka emasnya tapi tidak suka dengan prosesnya. Betul ya? Suka emasnya tapi tidak suka dengan pembakarannya. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, kalau di Laodikia dengan aku berfirman di dalam kitab Wahyu ini berbeda. Aku ingin memberikan kepadamu emas yang murni. Kenapa? Karena Tuhan sedang melihat karakter-karakter umat-umat Tuhan. Tuhan sedang melihat pribadi-pribadi kita. Untuk apa? Untuk dimurnikan. Bukan emas secara kasat mata yang mulia, yang indah. Bukan. Tetapi emas yang menurut standar sorga. Emas yang murni ini dikatakan aku tawarkan, mau beli apa tidak. Kata daripada ayat ini, saudara beli tentu pasti mengeluarkan harga.
Bukan berarti Tuhan, ini Tuhan uangku, aku berikan kepadamu. Sudah beli emas? Belum. Tuhan mau bayar harga lewat karakter pribadimu. Tuhan mau supaya apa? Karakter kita benar-benar dimurnikan. Terkadang kita tidak tahan dengan keadaan. Hari ini saya mau katakan, mana janji Tuhan? Buktinya Allah melakukan perbuatan ajaib. Hari ini belum terjadi. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau beli emas yang murni dari sorga, terkadang detik-detik terakhir pun juga yang namanya emas tetap emas punya nilai harga. Orang tidak tahan dengan keadaan waktu. Orang minta instan, orang minta cepat. Tahukah saudara, membakar emas itu butuh 7 kali pembakaran. Tetapi terkadang 1 pembakaran pun kita tidak kuat. Pingin cepat selesai, pingin cepat melihat emas. Emas dibakar untuk dipisahkan logam-logam yang lain. Emas dipisahkan untuk pasir dan rumput. Dipisahkan dengan tanah dan bebatuan. Itu dipisahkan untuk dicari emasnya. Saudara, diproses untuk dilihat kemurnian hatimu. Tuhan mau lihat. Maka dikatakan, bukan emas yang engkau lihat seperti sekarang ini, tetapi emas yang ada dari sorga. Yaitu kemurnian. Yang kedua, pakaian putih supaya kau pakai. Betul ya ayatnya. Laodikia memperindah penampilan, menutupin tubuhnya dengan pakaian wol hitam yang mahal harganya. Di hadapan Tuhan telanjang. Tuhan mau pakaian putih berkilauan. Itulah pakaian standar Tuhan. Standar sorga. Berbicara dengan pakaian ini. Sudah dimurnikan. Sudah dibentuk lewat proses. Tapi Tuhan mau supaya kau hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan katakan, ini pakaian putih, ini yang engkau pakai. Karena ketika aku datang, aku lihat mana pakaianmu. Tetapi seringkali kita telanjang. Hidup di dalam dosa. Kita memuaskan kehidupan daging kita. Memang tidak diceritakan tentang Laodikia ini. Tapi sudah cukup saya mengerti. Kalau Tuhan berbicara tentang pakaian putih supaya kau pakai, berarti di Laodikia ini hidup dalam kenajisan. Tuhan mau supaya kita ini benar-benar mempersiapkan diri seperti gambar ini menjadi mempelai. Ketika dia datang nanti, dia tiupkan sangkakala. Adakah karakter-karakter Kristus di dalam pribadimu? Adakah emas-emas murni? Artinya karakter-karakter yang sudah dibentuk, karakter-karakter yang sudah dibakar, yang kotoran, yang karat itu sudah dibuangkah? Dan Tuhan masih mau melihat, adakah di dalam pribadimu ini mengenakan pakaian-pakaian kebenaran? Ini yang Tuhan mau sampaikan. Nasihat Tuhan, sekalipun dia mencela, sekalipun dia memberikan sanksi, tetapi Tuhan juga memberikan solusi. Tuhan memberikan sebuah pandangan kepada gereja Tuhan. Dengan nasihat ini, maukah kita mau mendengar? Maukah kita mengaplikasikan? Maukah kita mempraktekkan dalam kehidupan gerejanya? Pakaian putih supaya engkau pakai. 3, minyak untuk melumas mata. Bukan menyembuhkan mata jasmani supaya terang benderang. Lihat uang 100.000 terang. Lihat 1 juta tambah terang. Lihat 10 juta tambah lagi terang. Bukan itu. Sekalipun 10.000 tetap matamu tetap terang. Tuhan mau mata hatimu itu tajam. Seringkali mata hati kita ini tumpul. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tetapi condong sama yang salah. Tuhan minta supaya engkau memakai pakaian putih, tetapi kadangkala mata hati ini sulit kalau sudah dendam, sakit hati, kecewa.
tumpul mata hati kita ini. Kita melampiaskan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, itu pun yang kita putuskan untuk memuaskan hati kita. Seringkali kalau tidak ada jawaban, engkau marah, engkau ngomel, engkau cemberut, engkau menyalahkan orang lain. Seringkali kalau itu terjadi, maka Tuhan berkata, salepin matamu. Ya, sampaikan ya. Tadi apa dia bilang? Figria. Figria ya. Kasih Figria kasih dia. Supaya apa? Terang matanya. Bukan berarti kasih salep beli di apotek nanti tetes matanya. Tidak. Tegur hatinya. Mbok ya connect lah hati kita ini. Mana yang salah saudara buang. Mana yang benar saudara ikutin. Ya, supaya apa? Supaya mata batin kita ini peka. Kita ini kurang peka kalau sama dosa. Kita ini kurang peka kalau hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau doa, kurang pendengaran kita ini. Kurang. Makanya di Laodikia ini spesialis menyembuhkan mata dan telinga. Ya, untuk apa? Karena kurang dengar firman itu, kurang sekali. Kurang peka. Pak Pendeta sampai berbusa ngomong, tapi kurang diaplikasikan. Apa alasannya? Kurang dengar Pak Pendeta. Padahal mic cukup keras loh. Betul ya? Minyak untuk melumas mata hati. Asah supaya tajam. Hati nurani tajam. Hati nurani itu peka. Tidak perlu lagi Tuhan bicara anakku, jangan. Kita sudah ngerti kalau mata batin kita tajam, kita tahu kalau itu membawa kepada kita kesesatan, membawa kita kepada penghakiman, membawa kita kepada neraka, api yang kekal, jangan. Maka Tuhan mau menyampaikan 3 hal ini. Saya berharap gereja Tuhan, kalau kita punya minyak, yaitu minyak urapan, seringkali orang mengejar minyak urapan. Sesungguhnya di dalam hatinya itu keluar urapan. Sumber minyak is okay. Yakub pun begitu dia pergi, lari dari kejaran daripada Esau, ketemu ada tangga bagaimana dia mimpi ketemu sama malaikat-malaikat Tuhan, batu tempat dia bertidur, dia taruh di situ, dia kasih minyak. Tidak salah. Tapi yang saya maksud, di dalam hati kita, mata hati kita, jangan kehilangan urapan. Dosa itu yang membuat kita kehilangan urapan. Kita menyepelekan, yang penting titel saya pendeta. Dosa kecil kan tidak apa-apa, salah besar. Saya pelayanan, saya pemberita firman. Tapi ketika saya menjadi pelayan Tuhan, ketika saya menjadi pemberita firman, tetapi tidak peka, tidak menjaga urapan, dipikir dosa itu biasa-biasa saja, melakukan sekarang, nanti diampuni, Tuhan toh juga mengampuni. Saudara tahu, sesungguhnya urapan itu juga harus naik level. Tidak bisa saudara jatuh di sini, minta di level ke-7 lagi. Saudara mulai dari bawah, berat. Makanya saudara khotbah kosong. Tidak terjadi apa-apa. Ketika saudara berdoa kosong. Kenapa kosong? Karena apa? Urapan itu, minyak itu harus dilumaskan. Bukan lumaskan di mata, tetapi di batinmu, di hatimu. Saudara ini adalah pelayan. Firman Tuhan sudah 8 tahun saudara terima. Jaga urapan itu. Jangan sekali, apalagi jatuh oleh dosa-dosa yang sebenarnya. Gini, sebenarnya kalau hal-hal yang membuat kita itu menjadi jauh dari Tuhan, kenapa tidak kita melakukan? Kenapa berat ketika kita itu, artinya ini kan dosa, ini kan tidak bagus. Saya sering begini ya, saudara pikir saya ini manusia, ini malaikat. Tidak punya tantangan, tidak punya bisikan-bisikan setan.
Imam Yosua aja di Zakaria itu didakwa siang dan malam, apalagi ini kami yang dicatat dalam Alkitab aja didakwa, apalagi saya yang tidak tercatat. Didakwa, dijatuhkan, keputusan kita, saya selalu berkata, tidak, hai setan engkau menyingkir, pikiran-pikiran kotor keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang memutuskan. Mata batin itu harus peka. Kalau ini menghancurkan pemakaian Tuhan, kalau ini menghancurkan urapan Tuhan, buang, jangan izinkan, jangan beri celah. Kalau kau beri celah, maka bintang itu akan berguguran, akan diseret, dijatuhkan. Karena kita buka pintu. Sama seperti Ayub, dibuka pintunya karena Tuhan. Kita enggak, kita buka sendiri. Ini yang membuat 3 poin ini, saya mau katakan, nasihat Tuhan tolong kita respon. Supaya Allah memperkenalmu dengan ajaib terjadi meskipun tanggal 31 Desember jam 11 pun tetap itu masih 2021, masih berlaku ini. Saya mengamplikasikan tema ini. Dari sekian jemaat dan saya lihat pertumbuhan, pergerakannya. Dan saya dengar, saya selalu tanya bagaimana. Puji Tuhan, sampai tadi ibadah pertama saya tanya juga pulang. Bagaimana puji Tuhan Pak, luar biasa. Yang itu, saya mau berharap hal-hal ini jaga kebenaranmu. Jaga hidupmu. Jaga kemurnianmu. Jaga urapan itu. Kepercayaan. Ya, ini mata hati ini minyak untuk melumas matamu ini artinya kepercayaan juga. Ya, tolong dijaga. Kepercayaan sebagai suami, jaga. Engkau sebagai suami. Engkau sebagai istri, jaga kepercayaan. Dimanapun, kapanpun. Engkau sebagai anak-anak, jaga. Engkau sebagai orang tua, jaga. Dan sampai hari ini pun juga. Saya selalu menjaga itu. Dan jemaat juga harus menjaga. Jangan tergoda dengan dosa. Amin. Haleluya. Nasihat Tuhan ini secara global. Tuhan berkata, perhatikan juga rohani. Jadi makna daripada Laodikia ini, Pak Laodikia ini kan kaya raya. Pak Laodikia ini kan punya emas. Pak Laodikia ini kan para ahli-ahli di bidangnya. Laodikia ini juga tidak kekurangan di dalam hal pakaian. Saya pakaian tidak mahal-mahal Pak. Kan berarti saya nggak ada hubungannya sama Laodikia ini. Saya mau bilang, ketika orang Yahudi dibuang dan juga sampai ke Laodikia ini, ternyata mereka juga jatuh. Mereka sudah belajar dari 40 tahun. Mereka juga sudah belajar dari 70 tahun. Juga jatuh. Saya berharap ketika saudara diberkati, jangan pernah seperti Laodikia. Kalau memang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Karena status kota ini tidak hubungan dengan rumah tangga saya. Mungkin saya tidurnya tidak di Kengkuil Pak. Berarti tidak ada hubungannya? Tidak. Tuhan mau berbicara di ayat ke-18 ini. Dengan menyontek, mengambil daripada situasi dan keadaan kota ini. Untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Jangan pernah ketika engkau dimurnikan, engkau berontak, engkau marah. Marah kepada Tuhan, kecewa sama Tuhan. Bahkan engkau meninggalkan Tuhan. Tidak ada kemurnian di dalam hatimu. Kalau ditegur tentang kebenaran, saudara marah. Jangan. Haleluya. Ayat 19. Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Boleh diulang bersama-sama dengan keras? 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mau ditegur? Mau dihajar? Amin ya. Tuhan bilang apa? Relakan hatimu. Tapi saya nggak pakai terjemahan baru. Saya pakai TSI.
Karena saya senang dengan cara ini. Karena saya gembala, saya mau berbicara yang bijaksana. Berarti bukan indah bijaksana, bukan begitu. TSI bilang begini, hai anak-anakku yang terkasih. Enak kan? Hai anak-anakku yang terkasih, yang aku sayangi. Kata Tuhan bilang, akulah yang menegur dan mengoreksi kalian. Nah, tidak ada kata hajaran ini. Aku mengkoreksi hidup kalian. Guru saja, saudara dikasih 10 soal. Ayo anak-anak ujian. Kayak saya ujian, saya agak stres juga ujian ini. Ya, ayo ujian. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 itu saya ngerjakan soal-soal gitu. Waduh, kita sudah tua gini masih lagi belajar. Saya bilang, tetapi saya menikmati. Nah, di situ kan harus dikasih tahu, ini dicentang, oh ini benar. Kalau dikali, oh ini salah. Kalau guru di dunia saja mengoreksi, kenapa Tuhan tidak boleh mengoreksi kita? Betul ya? Kita ini dikoreksi. Relakan hati kita kalau dibenahi, dituntun. Kadangkala kalau kemarin sama anak-anak muda, kita ibaratnya di overhaul. Kalau mesin itu beli, entah itu mesin second, harus diturunkan semua, baut-bautnya diturunkan, peralatan-peralatan diturunkan, dinamonya, lampu-lampunya diturunkan, dibersihkan, karat-karat dibersihkan, dicat ulang. Itu namanya overhaul, diperbaharui. Saudara, tujuan untuk saudara diperbaharui, dikoreksi. Tuhan mau berkata begini, nyalakan api semangatmu. Karena di Laodikia ini suam-suam kuku. Karena di Laodikia ini tidak butuh Tuhan. Tanpa Tuhan dia diberkati. Tanpa Tuhan dia punya emas. Tanpa Tuhan dia punya pakaian indah-indah. Tanpa Tuhan segala kesehatan mata dia bisa selesaikan. Pendengaran dia bisa selesaikan, tetapi hari ini Tuhan berbicara lewat makna rohani. Berkata begini, aku mau menegur, aku mau mengoreksi, aku mau menasihati. Karena didapati di dalam dirimu itu suam-suam kuku. Ayo anak-anakku, semangat kembali, nyalakan api semangatmu. Kadang doa, aduh Tuhan, hujannya keras Tuhan. Hujan disalah-salahkan. Tapi hari ini puji Tuhan, hujan tadi keras, Tuhan, tapi saudara bisa datang. Puji Tuhan. Artinya apa? Sudah kelihatan api semangatnya tampil. Wow. Burung gagak datang. Ambil rotimu, 1-2 tanpa terasa. Setiap hari ambil roti lagi. Kadang-kadang mesti perbaikan motor, kadang-kadang perbaikan mobil, kadang-kadang ya ada kebocoran sana sini. Dan Tuhan bilang begini, tetap nyalakan api semangat. Kadang-kala orang maunya untung, tapi rugi agak mau. Saya mau berkata, kalau menyalakan api, tidak ada hubungannya dengan siang maupun malam. Pak, bukankah malam itu nyala api itu harus di malam hari supaya kelihatan? Loh, coba ibu-ibu masak, kan pasti nyalakan api juga kan? Nyalakan kompor juga. Artinya apa? Api itu tidak menentukan sesuai kebutuhan. Kalau hari ini engkau belum dijawab, engkau belum melihat jawaban sampai di tanggal 28, betul ya? 28 November. 28 ya, aduh, apalnya tanggal 1. Pendeta begini 28 masih ingat. Ya, akhir bulan itu tetap ingat, mau tanggal berapa tidak ada masalah. Ya, tetap nyalakan api, tetap semangat. Tuhan minta ayo semangat kembali, ayo bergairah lagi, jangan suam-suam, jangan nggak dingin, nggak panas, mengalir saja, biar anget-anget nggak apa-apa, yang penting duduk manis. Halo,
Semangat. Yang ngantuk, enggak ada yang ngantuk ya. Haleluya. Semangat. Itu apimu jangan redup. Jangan mati suri. Semangat cari Tuhan. Biasanya paling bagus itu kalau obat ngantuk itu baca Alkitab. Betul apa tidak? Kalau saya enggak. Kalau tidur ya tidur aja. Kadang-kadang kalau orang susah tidur, baca Alkitab supaya bisa tidur. Jauhkan dari kata-kata itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak itu. Haleluya. Nah, nyalakan api semangatmu kembali, kata dan. Ada tanda seru. Yang suam-suam kuku bertobat. Yang mati suri iya. Betul kan? Mati suri tadi ya? Terus apa lagi? Yang matanya kurang penglihatan, mata hatinya kurang penglihatan, bertobat. Yang tidak hidup dalam kebenaran, bertobat. Ini, T19 terjemahan seluruh Indonesia. Nah, saudara lihat ayat 20. Ayat 20 demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama Dan dengan aku dia. akan makan bersama-sama dengan dia, terus. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara lihat di ayat 20 ini, kalau saya membaca, ya terima kasih Tuhan. Tapi saya mau mencoba untuk menerjemahkan dalam terjemahan lain. Terjemahan lain bilang begini, saudara tahu ketika di dalam kitab Yesaya, di situ juga ada beberapa nabi juga berkata bahwa sang juru selamat itu akan turun ke bumi dan dia pun juga tidak punya pembaringan di kepalanya pun tidak ada, tidak punya rumah, tidak punya dari segala sesuatu dan hidupnya lahir di kandang domba. Saudara lihat, begitu dia lahir, dia sudah ngerti bahwa hidupnya itu untuk dipersembahkan menebus umat manusia. Ya, begitu dia lahir, betapa dia menderitanya, mesti lari lagi ke Mesir, dikejar-kejar sama Herodes. Saudara lihat, begitu 3,5 tahun umur 30 sekian, dia melayani selama 3,5 tahun, itu pun juga masih ada ditolak. Bahkan di akhir hidupnya dia dipukul, ditendang, diludah, ditempeleng, ya dicambuk, bahkan diseret-seret sana, dia pikul salib sampai di Golgota, dia pun dipaku dan digantung di atas kayu salib. Tapi anehnya ayat ini, dalam terjemahan ETSI bilang begini, lihatlah aku seperti ini berdiri di depan pintu rumah kalian masing-masing, mengetuknya dan minta izin. Saya lihat ayat ini nangis saya. Sedih saya lihat ayat ini. Tuhan tidak perlu minta izin Tuhan. Kalau engkau berbicara kepada kami hamba-hambamu, keluarga hambamu, gak usah pakai izin Tuhan. Tapi sering ayat ini Tuhan menghargai. Tuhan masih hari ini mengetok pintu hati saudara. Tapi seringkali Tuhan dapati engkau tidak membuka pintu hatimu. Tuhan sedih. Dia minta izin, ada enggak kalau aku ketok? Mereka bukakan dah, aduh. Sudah berkorban, memberkati, menyembuhkan, membimbing, memberikan keselamatan. Masih ada Laodikia yang tidak mengerti. Mereka mengandalkan kehebatan, pangkat, kedudukan, harta. Berkali-kali Tuhan berdiri di depan pintu. Bahkan ketika saudara bekerja pun, saudara masak pun, saudara sekolah pun, saudara kemanapun, usaha mendoakan orang, di sampingmu tetap Tuhan. Anakku. Tapi sering kali, saya pun sedih kali. Sedihnya apa? Tuhan sudah berkorban bagimu. Apa susahnya berikan yang terbaik buat Tuhan? Atribut sorga dia tinggalkan.
Emas, permata, saudara baca dalam kitab Wahyu. Jalan, tembok terbuat dari emas. Tembok-tembok ada permata, zamrud dan yaspis dan sebagainya. Dia tinggalkan di kandang domba. Lahir di situ untuk saudara. Tetapi untuk Tuhan berbicara di hatimu mesti pakai izin. Saudara suka apa tidak suka, saudara terima. Kadangkala kita tidak mau terima, dia masuk ke di hati kita. Kita lebih puas seperti kehidupan Laodikia. Aku cukup diberkati, aku tidak butuh Tuhan. Aku cukup bisa melakukan segala sesuatu, aku tidak butuh Tuhan. Tahukah saudara, di Laodikia pun Tuhan masih ketok saudara. Yang suam-suam kuku masih diketok. Supaya apa? Mari kembali. Mari kembali. Tapi seringkali kita tidak menyadari akan hal ini. Dan Tuhan berkata, tolong bukakan pintuku. Kau dengar enggak suaraku? Dan Roh Kudus di dalam hatimu. Kalau saudara peka, saudara mata batinmu, mata hatimu peka, engkau sudah salep, engkau sudah pigria, engkau sudah salepin mata hatimu. Engkau peka dengan minyak urapan, minyak Roh Kudus, engkau semakin peka. Jangankan dia ketok dengan keras-keras, dia bicara dengan pelan pun. Anakku yang terkasih, ya Bapak, sama seperti Samuel. Samuel itu lagi tidur, Samuel. Lalu Imam Eli bilang, Samuel, siapa itu? Langsung si Samuel bilang begini, Bapak panggil aku sampai 3 kali. Samuel dengar ada yang panggil. Tapi justru pendeta gak dengar maksud daripada panggilan itu. Imam Eli bilang begini, loh siapa yang panggil? Bukan aku, karena dia kurang peka. Banyak orang atributnya hamba Tuhan pelayanan tapi tidak peka. Tuhan ketok, Tuhan panggil, jangan lakukan dosa, jangan menghakimi, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menghakimi, jangan maki-maki orang. Tapi kita bertahan. Halo, Tuhan sedih. Dia ketok pintu hatimu. Dia masih berbicara, izinkan aku masuk, izinkan aku memperbaharui, bukakan pintu hatimu, aku mau masuk. Tidak Tuhan. Saudara balik badan. Kadang hamba Tuhan menasihati saudara balik badan. Itu keputusan. Kami terima semua. Tahukah saudara? Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kalau saya tidak menasihati, saya akan menanggung dosa-dosa. Tapi kalau sudah menasihati, maka saya sudah terlepas daripada dosa-dosa yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan. Saudara perhatikan, aku ingin membuka dan bukakan pintu hatimu kepadaku. Aku akan masuk. Lalu, saudara lihat. Meskipun Laodikia menjengkelkan di hadapan Tuhan. Dia muntahkan. Tapi Tuhan bilang begini, hai sahabatku. Orang yang mau diperbaharui. Tuhan berkata, hai sahabatku. Pertama dikatakan anak-anakku. Tapi di ayat 20 dia berkata, kalau engkau mau dipulihkan, kalau engkau buka pintu hatimu, kau izinkan aku masuk, dia rubah kata-katanya, hai sahabatku. Kenapa? Kita akan sering makan bersama. Kita akan sering bersekutu bersama. Kita akan fellowship bersama. Kita akan membangun hubungan antara anak dan bapak. Tetapi dikatakan di sini, Tuhan berkata, akulah sahabatmu yang sejati. Dia guru yang sejati. Dia king of the king, lord of the lord. Tetapi dia juga adalah sahabat yang sejati. Bagi yang membuka pintu hati, bagi yang mau dipulihkan, maka dia berkata, engkau sahabatku, aku akan tetap ada di rumahmu. Aku akan sehidangan dengan kamu. Kalau dia sahabat kita, artinya dia tidak pernah mengingkari persahabatan. Dia tidak pernah menjerumuskan sahabatnya. Kita sahabat sejatinya dia. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dia tidak akan membiarkan kita terhilang. Bahkan menderita sekalipun. Dikatakan engkau malang, engkau miskin, engkau telanjang, engkau buta. Tetapi kalau di kita menjadi sahabatnya, semua itu hilang.
Dia akan merubah posisi kita. Bukan lagi telanjang, tetapi berpakaian putih lenan halus. Emas yang murni, mata hati yang sudah dipulihkan. Hai sahabatku, maukah engkau terima aku? Saya kembalikan kepada saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara, mungkin jam 6 pagi, jam 6 malam, mungkin jam 8 malam, mungkin jam 10 malam, mungkin jam 12 malam, mungkin jam 5 pagi, mungkin jam 6 pagi. Kalau dia berbicara, buka pintunya. Saya mau berkata, selama engkau tinggalkan sahabatmu, kemungkinan jatuh dalam dosa besar. Kemungkinan jatuh dalam dosa besar. Kalau tidak diizinkan sahabat sejatimu di dalam hatimu, itu bertahta, kemungkinan besar kita bisa jatuh dalam dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Pendeta tidak bisa mengingatkanmu 24 jam. Orang tuamu tidak bisa menasihatimu 24 jam. Suamimu tidak bisa menasihati, istrimu tidak bisa menasihati. Tetapi sang penasehat itu sahabat sejati yang agung, Yesus Kristus ada di hatimu. Jangan tolak dia kalau dia berbicara. Ayat 20, dia setia menunggu. 21. Ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 21 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Inilah surprise, inilah hadiah, inilah penghargaan bagi yang diberikan kepada setiap kalian yang menang dalam peperangan rohani ini. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk memerintah bersama-samaku, dan kamu akan aku dudukkan di tahta-tahta di sebelah kiri dan kanan tahtaku, sebagaimana aku yang sudah menang dalam peperangan rohani besar, lalu duduk di sebelah kanan Bapakku. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Di mana Bapakku berada, di situ ada Yesus. Di mana ada Yesus, kamu ada, karena kamu menang. Karena dilihat emas murni, karena mata hatimu itu menang, dipulihkan, kebenaran itu ada, maka kita akan didudukkan di situ. Barang siapa yang tidak berpakaian telanjang, tidak bisa duduk di sebelah kiri kanan Bapa kita. Camkan ini firman yang cukup tegas. Engkau bermain-main dengan dosa, engkau tidak akan bisa didudukkan di sebelah kiri dan kanan Bapa kita. Cukup tegas. Saudara rindu kekal selama-lamanya duduk bersama-sama dengan dia? Dan dia berkata, barang siapapun, kalau dia menjaga hidupnya, kalau dia menjaga kemurniannya, kalau dia menjaga hati nuraninya, menjaga urapannya, hari ini dipanggil Tuhan, hari ini juga aku dudukkan dia bersama-sama dengan aku. Mati hidup bukan menjadi ukuran, tetapi persoalannya kita duduk di mana? Bersama-sama dengan dia atau kita di dalam api yang kekal? Keputusan di tangan masing-masing. Dan di ayat terakhir 22. Ayat 22 demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan. Coba dengar dengan benar firman ini. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh, bukan sekedar pendeta yang bicara, tetapi Roh Kudus sedang berbicara kepada gerejanya. Dengar baik-baik 3 hal ini. Jaga kemurnian hatimu, jaga pakaianmu, kebenaranmu, dan jaga hati nuranimu tetap bersih. Jangan tercemar, sakit hati, kecewa. Jangan pernah terpelihara dendam, amarah. Jangan pernah kau biarkan itu. Selama itu ada, engkau sulit didudukkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiara paya sakata-kata. Kenala rapa ya sakata-kala.
Kenarabaya sakat akalarabaya sakat. Seperti rusa kami Tuhan, merindukan-Mu. Inilah kami Bapa. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku Engkau kekuatan dan perisaiku. Kaulah Tuhan. Katakan Yesus, 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 Yesus. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak punya kekuatan apa-apa pun. Hanya kepada-Mu Tuhan. Roh kami berserah Bapa. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kinalarabaya sakat. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus. Oh, Yesus. Kau berarti bagiku. Engkau Yesus Tuhan. Kinalarabaya sakat akalara. Kinalarabaya sakat akalara. Kinalarabaya sakat akalara. Betapa Engkau mulia Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus pulihkan gereja-Mu. Yesus, Yesus pulihkan. Pulihkan kami Bapa. Kinalarabaya sakarabaya sakatarabaya sak. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kinalarabaya sakatarabaya arabaya. Kinalarabaya sakatarabaya sak. Oh Jesus, Jesus, Jesus pulihkan kami Bapa. Bapa pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami tidak didapati di dalam kelemahan, Engkau pulihkan keluarga kami. Engkau pulihkan Tuhan rumah tangga kami. Engkau pulihkan kota kami. Engkau pulihkan Tuhan
Pulihkan Bapa. Kinala rabaya sakat. Kinala rabaya sakat akala rabaya sakat akala. Kinala rabaya sakat. Kinala rabaya sakat akala rabaya. Kala rabaya. Oh, pulihkan kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Kinala rabaya se. Kinala rabaya sakat akala rabaya se. Kinala rabaya sakat akala. Katakan Yesus, katakan Yesus Tuhan. Kinala rabaya se. Kinala rabaya dara. Kinala rabaya se. Yesus, oh Yesus, pulihkan. Oh, terima kasih Bapa. Persoalan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Akhir daripada ibadah ini, semua campur tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Ketika Engkau menghantar kami ke tempat ini dengan selamat, Engkau pun juga mengantar kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, campur tangan-Mu dalam ibadah pertama dan ibadah kedua di hari Minggu ini. Engkau sudah memberikan berkat yang luar biasa, yaitu kebenaran firman-Mu, dan kami akan mempraktekkan, merealisasikan di sepanjang hidup kami mulai hari ini sampai kami berjumpa di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa.
Mari sedang jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu Tuhan menuntunnya dan membimbing kita umat-umatnya. Diberkati kita di bumi, nama kita tercatat di sorga sana. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.